Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Baitur Rahim, dan juga jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, azanillah wa iyyakum. Puji dan syukur kehadirat Allah. Mari sama-sama kita tidak bosan-bosannya selalu menyanjung, memuji, kemudian meyakini semua nikmat yang Allah berikan pada kita adalah karena pemberiannya. Dan mari sama-sama juga kita gunakan nikmat Allah tersebut untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa benar-benar dijuluki sebagai hamba yang bersyukur oleh Allah. Kita disebut sebagai hamba yang bersyukur, ini adalah suatu kenikmatan juga. Karena ya, Nabi Nuh alaihi salam itu juga disebut sebagai hamba yang bersyukur. Innahu kana 'abdan syakura. Jadi sesungguhnya Nabi Nuh dahulu adalah hamba yang banyak syukur, banyak bersyukur ya kepada Allah. Nah, ternyata kata para ahli tafsir, Nabi Nuh itu bersyukur ya, dikatakan sebagai hamba yang ahli bersyukur dikarenakan di setiap kegiatan beliau, aktivitas beliau itu dibarengi dengan doa kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Yaitu seperti beliau makan, beliau berdoa kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya nikmat makanan, yang seandainya dia menghendaki saya lapar maka saya akan lapar. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan saya nikmat minuman, yang seandainya Allah menghendaki saya haus maka saya akan haus. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan saya nikmat bisa buang air gitu Pak ya. Buang air, kata Nabi Nuh itu. Yang seandainya Allah kehendaki maka kotoran tersebut bisa tertahan dari dalam diri saya, tidak keluar-keluar. Jadi intinya jemaah sekalian, hakikat syukur adalah selain kita juga menggunakan nikmat tersebut untuk bisa kita mentaati Allah Taala, kita juga banyak menyanjung di dalam kegiatan-kegiatan kita. Habis selesai melakukan kegiatan, kita menyanjung Allah, karena hakikatnya kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut adalah nikmat yang harus disyukuri. Dan Nabi kita SAW sudah mengajarkan kepada kita, habis makan ada doanya, memakai baju ada doanya, kemudian mau makan juga ada doanya, masuk WC keluar WC ada doanya, ada zikirnya, masuk rumah keluar rumah, masuk masjid keluar masjid, berhubungan intim juga ada doanya, naik kendaraan juga ada doanya. Dan itu kalau kita baca jamaah sekalian, insya Allah kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian salawat salam serta keberkahan semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan ini kita akan masih melanjutkan tentang faedah dari kekhusyuan. Ya, faedah dari kekhusyuan. Jadi khusyuk dari salat yang kita lakukan itu faedahnya banyak sekali. Dan yang kita akan bacakan saat ini adalah faedah yang ke-20 dari khusyuk di dalam sholat. Ini yang baru diketahui oleh para ulama, belum yang tidak diketahui, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi faedah yang ke-20 dari kekhusyuan dalam sholat adalah al-khusyu'u yuthmiru taladzzuza bi ta'mis shalah. Nanti insyaallah kita akan tulis ya tentang faedah dari kekhusyuan ini. Jadi khusyuk di dalam sholat itu akan bisa membuahkan rasa lezat dan nikmat ya dengan sholat. Jadi rasa lezat dan nikmat dengan sholat yang kita lakukan. Yang berarti menunjukkan orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya nggak nikmat sholatnya.
dia tidak merasakan kenikmatan dan lezatnya sholat. Jadi jamaah sekalian, tidak diragukan lagi bahwasannya sholat yang kita lakukan memiliki rasa. Walaupun itu tidak bisa dirasa dengan panca indera kita, namun itu bisa dirasakan dengan hati kita jamaah sekalian. Karena sholat merupakan ibadah yang paling agung, ya. Dan ibadah kepada Allah akan dirasakan lezat dan nikmat bagi orang yang jujur bersama Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'amal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Akan merasakan manisnya keimanan orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agama, dan Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai rasulnya. Berarti menunjukkan jemaah sekalian, orang yang jujur kepada Allah itu akan merasakan lezat dan nikmatnya beribadah kepada Allah, berakidah yang sahih. Ya, merasakan lezat nikmat ketika dia mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syariat di dalam agama, ya, nikmat ketika dia menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi. Seperti itu jemaah sekalian. Ya, seperti itu. Dan kemudian di antara hal yang menjadi dalil atas nikmatnya saat beribadah adalah sabda Nabi, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman atau wajada bihinna halawatal iman." Jadi ada 3 perkara yang barang siapa 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, ya, maka dia akan menjumpai atau merasakan manisnya keimanan sebabnya. Jadi berarti menunjukkan di 3 perkara ini harus ada dalam diri seorang jemaah sekalian, agar dia merasakan manis dan nikmatnya serta menyenangkannya dia menetapi keimanan. Karena banyak orang yang menetap keimanan sekarang itu menganggap Islam itu adalah agama yang isinya memaksa, nggak nikmat ya. Ya, kalau dikatakan memaksa ya memang memaksa. Tapi kan orang yang sudah yakin bahwasanya Allah itu sebagai Rabbnya, Islam sebagai agama, dan Muhammad adalah sebagai utusannya, yang semuanya itu di dalamnya terdapat syariat yang membawa rahmat, yang bisa mendatangkan maslahat dan juga menolak madarat, bahaya. Dia akan sadar itu ya jemaah sekalian. Jadi kita harus merasa nikmat ya di dalam keimanan kita. Nah, ini 3 perkara ini bisa jadi kalau bagi orang yang enggak senang di dalam menetapi keimanannya, keislamannya, berarti ada salah satu atau kesemuanya bahkan yang tidak terpenuhi. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Jadi orang yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya paling dia cintai, mengalahkan yang lain, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidaklah mencintai seorang, atau dia mencintai seorang tidaklah mencintainya melainkan karena Allah. Jadi cinta orang itu bukan karena dunia, Pak. Bukan karena dunia. Kalau mencintai orang karena Allah, karena Allah menyuruh saya mencintainya. Contohnya saya mencintai orang tua karena Allah. Bukan semata-mata orang tua pernah berjasa, enggak hanya itu. Saya mencintai anak dan istri dan suami, karena memang Allah yang memerintahkan untuk mencintainya. Ya, kita dasarnya adalah Allah gitu ya. Saya mencintai orang beriman dikarenakan Allah memerintahkan saya untuk mencintai orang beriman. Nah, kalau cinta kita jemaah sekalian, termasuk kita dianjurkan untuk mencintai orang miskin. Ya sudah, saya cinta terhadap orang miskin. Nah, kalau cinta kita itu jemaah sekalian dilandasi karena Allah, itu kita bisa menjadi atau bisa mendapatkan jalannya cinta, nikmat ya, dan juga manis di dalam keimanan. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Yang ketiga adalah perasaan jemaah sekalian. Perasaan dia membenci dikembalikan lagi pada kekufuran, dikembalikan lagi pada kesesatan setelah Allah menyelamatkan dia darinya. Sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam neraka. Intinya kalau dia benci dengan kekufuran, perbuatan-perbuatan yang membuat dia kufur, tasabuh dengan kekufuran, ya, berarti jemaah sekalian, kalau itu sudah dia hindari, insya Allah 3 perkara ini akan membuat dia
merasakan lezat dan manisnya iman. Seperti itu jamaah sekalian. Kalau dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "Fa idza kunta kadzalik," kalau kamu seperti itu, maksudnya sudah menjalankan 3 perkara itu. Ya, cinta kita semuanya sudah dilandasi karena Allah. Kemudian kita juga sudah mengutamakan cinta Allah dan Rasul mengalahkan yang lain. Ya, walaupun kita cinta dunia tapi cinta Allah dan Rasul kita utamakan. Kemudian kita juga sudah membenci kekufuran. Nah, kata Nabi, kalau kamu sudah demikian itu, faqad dakhala hubbul imani fi qalbik, kama dakhala hubbul ma'i lidh-dham'ani fi yaumil fa'ir atau fi yaumil qa'ir. Jadi apabila kamu sudah mengalami demikian, sudah memiliki perasaan demikian, ini amalan hati Pak ya tadi ya. Ini amalan hati. Kalau kamu sudah demikian, maka cinta terhadap keimanan itu telah masuk ke dalam hatimu. Jadi kita sudah mencintai keimanan sebagaimana masuknya cinta terhadap air bagi orang yang kehausan di hari yang sangat panas. Nah, seperti itu juga. Jadi kalau sudah demikian, insya Allah nanti otomatis Pak, kita akan mencintai keimanan kita. Nggak akan mau yang namanya keluar dari kekufuran. Lebih baik saya mati gitu ya, dibandingkan saya keluar dari keimanan. Jadi seperti itu jemaah sekalian, orang yang bisa khusyuk itu akan merasakan nikmatnya sholat, dan sholat adalah salah satu ibadah kepada Allah. Tayyib. Kalau sudah nikmat Pak, wah nggak ada lagi tuh yang namanya berat tuh, nggak ada lagi namanya berat. Bahkan dia akan menjadikan sholat itu sebagai suatu kenikmatan. Ya, kenikmatan dia di situ. Ya, yoganya dia itu di situ. Penghilang stres dia tuh di sholat gitu ya. Jadi dia tidak mencari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia akan mengutamakan sholat, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau lagi mengalami kondisi sedih gitu ya, beliau akan terus sholat. Beliau akan melaksanakan sholat. Itulah jemaah sekalian 20 faedah dari kekhusyuan di dalam sholat. Ya, poin berikutnya akan kita bahas adalah al-asbabul lati tuzilul ghaflata wa tajlibul khusyu'a fi shalah, yaitu sebab-sebab yang bisa khusyuk, yang bisa membuat kita khusyuk. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khusyuk itu adalah pekerjaan yang sulit, apalagi bagi kita orang akhir zaman. Namun khusyuk itu bisa kita hasilkan dan kita usahakan jemaah sekalian kalau kita memang bisa. Dan cara untuk bisa mendapatkan kekhusyuan itu adalah dengan cara kita melaksanakan sebab-sebabnya. Nah, sebab itu kalau bahasa kita adalah tips-tips agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Penting Pak. Karena tips-tips ini adalah sebab agar kita bisa khusyuk yang kalau kita tinggalkan, kita nggak khusyuk Pak. Ya. Ini penting sekali ya Mas sekalian. Ya. Jadi kewajiban kita kalau ingin khusyuk ya harus laksanakan sebab-sebabnya Pak. Ya, agar kita benar-benar khusyuknya itu bisa datang dan juga bisa menguat. Apa saja itu? Yang pertama ya Mas sekalian. Ini banyak sebabnya ya. Sebabnya ini banyak. Sebab yang pertama adalah ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi wa uluhiyatihi wa rububiyyatihi. Sebab yang pertama dan ini yang utama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah lewat nama-namanya, sifat-sifatnya, uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah itu adalah hak Allah disembah satu-satunya. Hak Allah yang disembah satu-satunya, tidak boleh ada selain Allah yang berhak diibadahi dan disembah. Itu uluhiyah. Nah, Allah itu yang memiliki uluhiyah, bukan yang lain. Rububiyah itu adalah ya sifat Allah yang berupa pencipta, penguasa, pengatur seluruh alam semesta jagat raya ini. Hanya Dia saja yang memiliki sifat rububiyah. Nah, kita kenali itu Pak. Dan untuk mengenali Allah itu ada di bahasan bab tauhid dan akidah.
Jadi kita kenali dulu nama-nama Allah, belajar fikih Asmaul Husna ya mas sekalian. Ada kan fikih Al Asmaul Husna? Ya itu kita pelajari Pak. Karena Allah itu punya nama-nama. Ya gimana? Tak kenal maka tak sayang, betul Pak. Tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenal nama Allah itu pasti artinya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Nah kita jadi nggak tahu Pak. Lah gimana? Namanya khusyuk itu kan kita menghadirkan Allah. Lain kita hadirkan kita nggak kenal gimana Pak? Nggak bisa Pak. Nah seperti itu ya. Jadi dalam sholat itu kita hadirkan nama Allah, kita kenali nama Allah, sifat-sifatnya yang bisa menyiksa, yang bisa memberi rahmat, mencintai, itu sifat-sifat Allah ya mas sekalian. Uluhiyahnya kita yakini Allah yang berhak disembah bukan yang lain. Allah yang saat itu hanya Dia yang satu-satunya di alam semesta ini menciptakan, kemudian mengatur dan menguasai gitu ya. Jadi harus jemaah sekalian, seorang hamba tahu Allah itu punya nama-nama yang baik, terbaik bahkan sifat-sifat yang paling tinggi. Ya dengan cara dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut ya tanpa adanya ta'til, tanpa adanya pengingkaran. Kemudian tanpa adanya selain pengingkaran itu tahrif. Tahrif itu berupa penyimpangan makna. Kemudian tanpa adanya takyif. Takyif itu mengatakan bagaimana. Ini nggak boleh Pak. Takyif mengatakan bagaimana itu nggak boleh. Allah punya tangan, tapi nggak boleh kita berkata bagaimana tangan Allah, nggak boleh Pak. Tidak boleh menyerupakan juga tangan Allah dengan tangan makhluk misalnya kalau sifat itu berupa tangan. Dan kewajiban kita juga harus meniadakan, ya harus meyakini tidak adanya apa saja yang Allah dan Rasulnya tiadakan dari zat Allah, berupa sifat-sifat cacat dan kekurangan. Karena jemaah sekalian, Allah tidak memiliki kekurangan sama sekali. Kita yakin sebagai orang yang salat bahwasanya Allah itu yang menciptakan, yang menguasai, ya segala sesuatu, yang mengatur. Tidak ada yang memberi terhadap apa yang Dia sudah cegah. Tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa saja yang sudah Dia beri. Ya, tidak ada yang bisa merendahkan orang yang Dia telah muliakan, dan juga tidak ada yang bisa memuliakan orang yang Dia rendahkan. Tidak ada orang yang bisa menjatuhkan kepada orang yang sudah Allah angkat. Kemudian tidak ada orang yang bisa mengangkat terhadap orang yang sudah Allah jatuhkan. Ya, di antara di antara semua ini adalah sifat-sifat dan nama-nama Allah jemaah sekalian. Jadi Allah itu berhak untuk diibadahi satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada penyembahan selain Allah yang hak. Tidak ada Rabb selain Dia. Nah, kewajiban seorang hamba jemaah sekalian itu beribadah kepada Rabb yang mulia itu, ya seakan-akan Dia melihatnya. Kalau kita tidak melihatnya, maka hendaknya kita memiliki derajat yang berikutnya, bahwasanya kita merasa dilihat. Kalau tidak bisa melihat, maka kita merasa kita dilihat. Seperti itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim jemaah sekalian itu sudah menjelaskan bahwasanya mengenali Allah itu ada dua macam. Saya ulang, mengenali Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ma'rifatu iqrar, jadi mengenal secara pengakuan. Wa hiya allati ishtaraka fiha an-nasu al-barru wal fajiru wal muti'u wal 'asi. Mengenal Allah secara pengakuan. Macam pengenalan yang pertama ini semua orang bisa mengenal Pak, khususnya orang beriman. Baik orang beriman yang baik maupun yang durhaka, yang taat maupun yang maksiat. Jadi seperti itu. Ini orang yang banyak maksiat juga bisa kenal Allah. Saya tahu Allah. Saya tahu Allah menciptakan alam semesta ini. Gitu. Nah itu tahu Pak. Kemudian yang macam yang kedua adalah ma'rifatun tujibul haya'a minhu wal mahabbata lahu wa ta'alluqal qalbi bihi. Itu mengenal Allah yang mengharuskan dia memiliki rasa malu. Kalau sudah kenal ya sudahlah. Kalau sudah mengenal seperti itu harus dia punya rasa malu, harus punya rasa cinta padanya, menggantungkan hati padanya, bersandar hati padanya, merindukan ketemu padanya Pak. Wow, rindu Pak, takut kepadanya.
kemudian kembali kepadanya, merasa nyaman dan senang ya dengannya, lari dari makhluk kepada dia. Jadi kita lari dari semua makhluk Allah tapi menuju kepada Allah. Dan ini adalah pengenalan yang khusus, mengenal Allah secara khusus. Dan di dalam hal ini manusia berbeda-beda jemaah sekalian ya. Jadi intinya pertama kita mengenal Allah dulu Pak. Nah kita mengenal Allah. Nah orang yang baik itu tidak hanya mengenal Allah dari macam yang pertama saja. Karena seperti itu orang yang fajir, orang yang maksiat itu juga sama. Jadi hendaknya kita jemaah sekalian kita mengenali Allah ya secara khusus. Yang kita harus malu, mau berbuat maksiat malu. Kemudian kita harus takut, menggantungkan hati padanya dan seterusnya. Dan perlu diketahui jemaah sekalian, ini juga harus penting kita belajar. Makanya ada fikih al-asmaul husna. Jadi fikih al-asmaul husna. Ya, masih ada nggak di sana Pak? Di Masjid Hijau? Udah nggak ada ya? Jadi fikih al-asmaul husna itu ada buku yang sudah diterjemahkan, itu tinggal kita baca atau lihat buku lihat di internet, YouTube, nasihat. Jadi agar kita bisa mengenal nama-nama Allah itu. Karena kalau kita tidak mengenal nama-nama Allah, mengenal Allah lewat nama-namanya, ya kita kurang jemaah sekalian ya. Kurang rasa khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita baca itu adalah di dalam bacaan sholat, ada kalanya kita meminta, ada kalanya kita meminta perlindungan, ada kalanya kita memuji nama Allah, menyanjung namanya dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah bisa mengenal Allah, kita bisa menghadirkan itu sifat-sifat Allah itu di dalam sholat kita. Dan itulah yang bisa membuat kita khusyuk dan terkadang nggak terasa bisa meneteskan air mata. Ya, bisa meneteskan atau bisa berlinang air mata kita. Baik, itu yang pertama Pak. Sebab yang pertama yaitu apa tadi? Mengenali Allah. Sebab yang kedua, ilaju qaswatil qalb. Ya, mengobati hati yang keras. Agar kita bisa khusyuk, kita harus obati jemaah sekalian hati kita yang keras. Ya. Jadi mengobati hati kita yang keras, yang sakit, yang lalai. Karena semua ini jemaah sekalian adalah termasuk sebab-sebab yang membuat kita nggak khusyuk. Hati kita ada penyakitnya gitu ya. Karena hati itu apabila sudah baik, maka baik pula seluruh amalan. Dan apabila hati itu buruk, buruk pula seluruh amalan Pak. Ya, sholat kita jadi nggak baik, ya dan sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah, ya Nabi kita sudah tahu sabdanya ya gitu ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Kalau buruk, buruk pula seluruh tubuh. Maka segumpal daging itu adalah hati, qalbu Pak ya. Demikian. Dan tentang masalah kerasnya hati ini, selain itu menghalangi kita dari dari khusyuk di dalam sholat. Ternyata orang-orang yang hatinya keras kepala kalau bahasa Indonesia ada nggak keras hati? Jarang ya saya pernah dengar. Yang sering ada itu keras kepala. Orang yang hatinya keras, ya itu dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicela. Dan hati makhluk yang paling keras ternyata adalah hatinya orang Yahudi Pak. Hatinya orang Yahudi. Paling keras kepala itu orang Yahudi, orang Bani Israel waktu itu. Betapa tidak. Dia hidup bersama dengan Nabi. Otomatis dia menjumpai banyak mukjizat Pak. Termasuk mukjizat terbesar adalah orang yang sudah mati itu bisa hidup dengan salah satu bagian dari sapi yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih Pak. Setelah diperintahkan oleh Allah disembelih, buntutnya atau lidah sapi itu dipukul pada orang yang sudah mati. Saat itu orang yang sudah mati itu hidup lagi Pak, memberitahu yang membunuh saya adalah keponakan saya sendiri. Baru tahu. Ya, kalau di zaman dulu nggak ada teknologi canggih, tapi ada yang lebih canggih daripada teknologi, yaitu mukjizat. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Nah, namun ternyata orang Bani Israel itu melihat begitu dengan jelas jamaah sekalian. Jelas itu. Namun ternyata hati mereka tetap keras kepala. Ya. Makanya Allah berfirman tentang mereka jemaah sekalian. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah.
Jadi kemudian hati kalian justru malah keras setelah kejadian itu. Ya, setelah kejadian tersebut, hati tersebut seperti batu atau lebih keras daripada batu. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Jadi hati tersebut seperti batu, saking kerasnya seperti batu atau lebih keras. Nah, kok bisa lebih keras hati lebih batu? Iya, Pak. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sebagian dari batu ada batu yang ternyata dialiri sungai, Pak. Batu gede bisa dialiri sungai, bolong berarti kan. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada sebagian batu ada yang pecah, Pak, lalu keluar air. Batu aja bisa pecah, Pak. Sekeras-kerasnya batu bisa pecah sehingga bisa keluar air. Gitu ya. Kemudian wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sebagian dari batu ada juga yang tergelincir dari atas gunung karena takut pada Allah. Bukan karena bergeser apa. Itu cuma sebabnya, tapi sebenarnya gelinding itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa sangka kalau hati sudah keras, ya, itu bisa tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak takut pada Allah tabaraka wa taala. Dan inilah yang membuat kita salatnya enggak khusyuk. Seperti itu jamaah sekalian. Dan kita, ya jamaah sekalian, kalau tidak khusyuk di dalam salat karena keras hati, maka kita sudah menyanyiakan umur kita yang panjang yang Allah berikan pada kita. Ini teguran keras dari Allah, itu dalam surat Al-Hadid ayat 16 jamaah sekalian. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Jadi apakah belum datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka, rendah hati, ya, untuk merendahkan hati mereka dalam rangka berzikir pada Allah dan menerima kebenaran yang turun kepada mereka. Artinya ini sudah datang waktunya. Ya, apalagi kita di zaman sekarang jemaah sekalian, nikmat udah banyak. Ya, waktu luang Allah kasih, Pak. Hari Sabtu Ahad atau hari Ahad saja itu kan waktu luang, Pak. Waktu luang jemaah sekalian. Kemudian datang ke masjid juga nggak kepanasan, ada AC-nya untuk ke masjid. Enak ya. Coba kalau kita udah nyaman itu, kipas angin atau ada AC. Masjidnya juga karpetnya empuk, nyaman, nggak gelap. Aduh, apa coba yang membuat kita nggak khusyuk? Keras hati kita tuh sekalian. Udah khusyuk enak, imamnya juga bacanya enak, ya. Imamnya juga pelan-pelan. Loh, kok hati kita nggak khusyuk-khusyuk itu apa coba? Mau umur berapa kita baru khusyuk jemaah sekalian? Mau umur berapa? Aduh, tar dulu deh, kalau saya 10 tahun lagi paling. Iya kalau nyampe. Dan 10 tahun kalau nyampe juga, seandainya nyampe ya, itu juga belum tentu, Pak. Karena khusyuk itu harus dilatih sejak sekarang. Sehingga nanti 10 tahun berikutnya khusyuknya bisa lebih sempurna, begitu, Pak ya. Jadi demikian ya mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita benar-benar perhatian agar kita tidak menjadi orang yang keras hatinya. Dan di sini ada tips-tips ya mas kalian juga. Jadi ada tips di dalam tips gitu ya. Agar kita tidak keras hatinya, Pak. Jadi agar kita tidak keras hati kita. Apa yang membuat hati kita lunak ya mas kalian? Nah ini penting. Soalnya sebab-sebab ini kalau kita laksanakan, hati kita bisa lunak, gak keras, sehingga untuk lebih khusyuk itu lebih dekat. Yang pertama jemaah sekalian, agar hati kita tidak keras dan bisa lunak, yaitu kita menetapi janji kita bersama dengan Allah. Menetapi janji kita pada Allah, sanggup melaksanakan kewajiban. Kita dulu pernah sanggup jemaah sekalian, di alam roh itu pernah menyanggupi. Dan kalau sudah pernah berjanji, kita tetapi. Kita laksanakan kewajiban dan juga kita jauhi larangan agama. Yang demikian ini jamaah sekalian akan membuat kita hatinya lunak. Jadi jangan sampai seperti orang-orang Yahudi jamaah sekalian. Ya, Yahudi itu dikisahkan dalam surat Al-Maidah ayat 13. Kita lihat. Ini bukti kalau orang tidak menetapi perintah dan larangan agama, itu hatinya bisa keras. Fabima naqadhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Dan disebabkan mereka
merusak atau melanggar janji mereka, melanggar sumpah mereka, maka kami laknat mereka. Maksud kami jauhkan mereka dari rahmat, dan kami jadikan hati mereka keras. Wow. Jadi gara-gara mereka melanggar sumpah kepada Allah, nggak melaksanakan kewajiban agama dan larangan agama yang ada dalam kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa, akhirnya mereka dilaknat, dijauhkan dan diusir dari rahmat, dan hatinya dijadikan keras. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Kemudian ini yang pertama, penting. Jadi ternyata kegiatan kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu setiap hari jemaah sekalian itu bisa melunakkan hati kita. Karena lama-lama hamba itu tahu, ya memang hidup saya adalah untuk taat pada Allah, untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, agar hati kita lunak, tidak keras, yaitu kasratu dzikrillahi ta'ala bil qalbi ma'al lisan. Itu berzikir kepada Allah dengan lisan plus hati. Jadi berzikir dengan lisan bersamaan dengan hati, sama. Jadi berzikir antara lisan dengan hati sama. Jadi jangan hati saja, tidak. Itu juga jangan lisan saja, tidak. Tapi juga perlu kita benar-benar berzikir dengan hati kita dan lisan kita. Alasannya apa jemaah sekalian? Ya, karena zikir dengan lisan termasuk sebab kita bisa selamat dari hati yang keras dan penyakit-penyakit yang ada di dalamnya, yang ada dalam hati, Pak. Ya, zikir dengan hati dan lisan, ya, gitu. Zikir dengan hati dan lisan. Sebab jemaah sekalian, Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyatakan kalau kita jauh dari zikir itu membuat hati kita keras, Pak. Kita lihat, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian memperbanyak ngomong, memperbanyak ucapan selain zikir pada Allah. Jadi ucapan yang nggak ada isinya zikir, Pak, nggak ada mengingatkan tentang Allah, tentang akhirat, itu jangan diperbanyak. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Karena ucapan yang sering tanpa ada zikir pada Allah itu bisa mengeraskan hati. Wa inna ba'dan nasi lallahil qalbul qasi. Dan manusia yang paling jauh dari Allah adalah yang hatinya keras. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, berarti menunjukkan kalau orang yang jauh dari zikir itu bisa mengeraskan hati, dan kalau sudah keras hati itu adalah jauh dari Allah, maka agar kita kebalikannya berarti ya. Nah, berarti kalau kita rajin zikir, rutin zikir pada momen-momen tertentu dan waktu-waktu tertentu, maka itu akan bisa menghindarkan kita dari keras hati. Agar hati kita akan melunak dan Allah akan semakin dekat dengan kita. Nah, demikian. Itu yang keberapa jemaah sekalian? Yang kedua ya. Tips yang kedua agar kita bisa lunak hatinya. Penting, Pak. Yang ketiga, agar kita benar-benar bisa lunak. Jadi sekali lagi tadi yang paling utama zikirnya tidak hanya dengan lisan saja, tapi dengan tapi dengan hati juga ya. Usahakan itu, jangan kita kalau zikir dengan hati itu pelan-pelan juga. Itu termasuk bentuk kita khusyuk kepada Allah dalam zikir dengan hati ya sekalian. Kemudian yang ketiga, tarkuz dzunubi wat taubatu minha, meninggalkan dosa. Jadi meninggalkan dosa dan bertobat darinya. Berarti menunjukkan dosa itu kalau sudah banyak ya mas sekalian dalam diri kita, itu akan menjadi sebab terbesar hati kita keras. Maka hendaknya kita berhati-hati ya, menjauhi dari segala sebab yang membuat kita jatuh pada dosa gitu ya. Nah seperti itu jemaah sekalian. Ya kalau udah banyakkan dosa tuh begitu, orang makan duit haram, menzalimi orang lain, terus mengutamakan dunia, itu kan maksiat semua itu jemaah sekalian. Terus berhubungan bebas tanpa ada batas ketentuan syariat misalnya, itu bisa membuat hati kita keras. Itu kalau dinasihati justru lebih galak daripada yang menasihati, Pak. Nah gitu ya. Makanya orang-orang yang maksiat itu kalau dinasihati susah itu karena memang maksiat itu bisa membuat hati kita keras, bisa membuat hati kita tidak lunak lagi ya. Demikian.
Nah, ini ada nasihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Innalil hasanati dhiya'an fil wajh wa nuran fil qalb wa sa'atan fil rizq wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalq. Sesungguhnya kebaikan, maksudnya amal salih, ketaatan, itu memiliki cahaya atau memiliki sinar di wajah. Orang habis melakukan ketaatan itu wajahnya bisa bersinar, Pak. Kemudian cahaya di hatinya, keluasan di dalam rezeki, Pak. Jadi orang beriman itu dibalas di dunia dan di akhirat, ya. Keluasan di dalam rezeki, kekuatan di dalam badan, fisik kita jadi kuat. Nggak males loyo gitu, ya. Dan untuk bisa melaksanakan taat berikutnya, semangat. Dan bisa mendatangkan kecintaan makhluk terhadap diri kita. Orang banyak senang dengan kita karena kita hubungan kita dengan Allah baik, maka Allah juga akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Rumah tangganya, wah, langgeng, Pak. Rumah tangga langgeng, ya. Anak dengan istri, istri dengan anak gitu, ya. Anak dengan ayah, ayah dengan anak. Ya, orang tua dengan anak itu saling rukun. Suami istri juga rukun. Itu karena apa? Di rumah itu isinya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah perbaiki juga. Wa innalis sayyiati sawadan fil wajh. Ini kebalikannya. Wa dhulmatan fil qalb wa wahnan fil badan wa naqsan fil rizq wa bughdatan fi qulubil khalq. Kalau kemaksiatan sebaliknya, dosa itu sebaliknya. Ya, itu akan menghitamkan wajah. Sebelum di akhirat hitam juga wajah orang yang bermaksiat di dunia. Kemudian gelap juga di hati semakin gelap. Karena kemaksiatan itu, kalau orang melakukan kemaksiatan itu akan dititik satu, tik. Jadi akan diberikan noda hitam satu. Kalau dia melakukan lagi, noda lagi. Kalau dia tobat berarti dihapus, bersihin hatinya. Ya, kalau orang dia nggak tobat, itu hitam itu hatinya. Kemudian bisa melemahkan fisik kita untuk melakukan ketaatan. Bisa mengurangi rezeki juga. Ya, makanya orang maksiat itu nggak dapat rezeki, ya. Atau ada orang maksiat tapi dapat rezeki terus, itu berarti istidraj. Allah ingin merusak dia pelan-pelan dan mendatangkan kebencian makhluk terhadap kita, Pak. Karena hubungan kita nggak baik dengan Allah, atau Allah buat itu berantakan, rumah tangganya bisa berantakan, kerukunan dengan sesama warga sekitar nggak ada, nggak apa, ya nggak terwujud gitu, ya. Karena dia sendiri maksiat kepada Allah, Allah buat orang lain nggak suka sama dia. Pokoknya dibuat gimana saja caranya orang lain itu nggak suka sama dia, Pak. Sehingga ya penghuni langit dan bumi nggak suka sama dia. Waduh, itu siksaan sendiri ya Mas kalian. Sebelum siksaan di akhirat kalau Allah tidak terima tobat. Jadi seperti itu ya Mas kalian. Baik, yang keempat, agar kita hatinya tidak keras. Tarku kasratid dhahiki wal qahqahati, yaitu meninggalkan atau tidak sering-sering kita tertawa dan bercanda. Jadi bercanda itu dalam Islam bukan berarti nggak boleh ya Mas kalian. Jadi karena Islam itu adalah agama yang tidak kaku. Boleh kita bercanda. Namun yang nggak boleh itu adalah sering-sering. Jadi sehari itu sering kali untuk bercanda, ketawa aja isinya. Ya Allah, candaan itu sering itu. Jadi kalau bercanda dengan keluarga istri, kitik-kitikan gitu, itu biasa itu. Dan itu bisa berpahala kalau itu adalah. Tapi ini dia sering ya Mas. Jadi kalau dikatakan kasrah itu udah kayak hobi, senang. Bayangkan orang yang tidak punya ilmu ya Mas. Kalau orang yang keras hati, dia mencari hiburannya dengan nonton lawakan. Atau dia gabung dengan teman-temannya yang suka ngelawak lucu padahal isinya bohong semua itu. Jadi seperti itu ya Mas kalian. Ya, dan ini adalah salah satu ya yang diperintahkan Nabi ya Mas kalian. Ya, Nabi pernah mengajarkan kepada Abu Hurairah 5 perkara. Kemudian Nabi menyampaikan kepada yang lain juga 5 perkara. Apa saja itu ya Mas kalian? Yaitu Nabi, jadi ada 5 perkara yang Nabi ajarkan kepada Abu Hurairah. Yang 5 perkara ini walaupun Nabi mengajarkan kepada Abu Hurairah, tapi juga kepada yang lain ini. Yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Hindarilah keharaman-keharaman, kamu akan menjadi
maka kamu akan menjadi hamba Allah yang paling utama. Jadi kamu akan menjadi manusia yang paling hebat ibadahnya. Wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ya, ridolah terhadap apa saja yang Allah bagi untuk diri kamu. Rezekinya setiap hari yang mungkin gak sesuai dengan perhitungan, ya sudah ridho saja, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Wa ahsin ila jarika takun mu'minah. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang beriman yang sempurna. Ya, tetangga kita di sini Nabi tidak bilang tanggamu yang muslim, enggak, pokoknya tetangga, mau yang kafir juga sama. Itu sifat orang beriman. Wa hibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun muslimah. Dan cintailah kebaikan yang dimiliki oleh semua manusia, sebagaimana kamu senang kalau kebaikan tersebut kamu miliki sendiri. Nah, kalau sudah demikian itu kamu akan menjadi muslim yang sejati, Pak. Jadi keterangannya bukan cintailah orang lain, cintailah umat manusia sebagaimana kamu mencintai diri sendiri, bukan begitu penjelasannya. Yang benar adalah kamu cintailah kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Kalau orang lain dapat kebaikan, kita juga senang. Jadi jangan kita nggak senang. Jadi kalau orang lain dapat kebaikan, kita senang. Apapun bentuk kebaikan itu, seperti datangnya nikmat atau tertolaknya bahaya dan musibah, itu kan mereka senang, kita pun senang. Jadi jamaah sekalian, seperti itu keadaannya. Kita menginginkan atau senang lah kalau orang lain dapat kebaikan, itu senang. Begitu jamaah sekalian. Hendaknya itu ada dalam diri kita, Pak, agar kita menjadi seorang muslim yang sejati. Nah, konsekuensinya kita juga membenci keburukan-keburukan yang dialami oleh umat manusia. Sebagaimana kita membenci kalau itu tertimpa diri kita. Wah, kita nggak suka. Ya, kita nggak suka orang lain itu mendapat dia dizalimi misalnya. Jadi kalau ada berita-berita ada orang dizalimi, diperkosa, kita juga ikut benci, Pak, dalam hati, Pak. Ini orang benar-benar ya nggak waras ya, contohnya. Sampai seperti itu, contoh gini, contoh kita nggak suka. Karena itu itu umat manusia, kita harus apa? Selain kita membenci, selain kita mencintai, kita juga harus ada unsur membenci, Pak. Sebaliknya gitu ya. Sama. Dan ini hanya ada pada diri orang yang hatinya bersih dari hasad, ya, iri dan dengki, Pak. Kalau orang yang di dalam hatinya ada iri dan dengki, wah, nggak mau dia orang lain dapat kebaikan, namun saat itu dia iri, Pak. Dia iri seperti itu. Kemudian Nabi mempesan yang kelima, Pak. Wala tuksirid dhahika fa inna kasratad dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Dan janganlah kamu memperbanyak tertawa. Jangan banyak bercanda. Ya, jangan bercanda. Nyari hiburan itu bukan dilawakan. Karena seringnya tertawa, seringnya bercanda itu akan mematikan hati, Pak. Hati mati. Hati itu udah nggak berfungsi lagi untuk menerima kebenaran, susah menerima kebenaran. Nah, itulah jamaah sekalian. Ada orang yang seperti itu, ini senangnya lawakan gitu ya, apalagi di zaman sekarang, senang melihat lawak gitu. Ini nggak bagus sama sekali. Itu justru bisa mengeraskan hati kita, ya, mengeraskan hati kita. Ya, orang yang kalau nggak ngerti begitu, harusnya hiburan dia itu di majelis ilmu. Di majelis ilmu mendengarkan firman Allah, atau dia baca firman Allah, atau dia mengunjungi fakir miskin, sedekah gitu, melakukan perbuatan baik ya Mas sekali, atau silaturahim, itu yang terbaik. Bukan berarti kita melarang untuk rekreasi, boleh saja, tapi harus tahu hiburan yang sejati adalah bukan jalan-jalan bagi orang beriman, seperti itu. Yang kelima jamaah sekalian, agar hati kita tidak keras, agar hati kita bisa lunak dan lembut, yaitu kasratu zikril maut. Sering-sering mengingat kematian. Di rumah ingat mati, di masjid ingat mati, di sekolah ingat mati, di kampus ingat mati, di tempat kerjaan, kantor ingat mati, di jalan ingat mati, apalagi gitu ya, di jalan gitu ya. Nah, ingat mati ini jamaah sekalian, ini akan membuat hati kita lunak lembut. Kalau ada orang nasihat, kita akan merendahkan diri pada kebenaran yang datang pada kita itu. Lihat Nabi berpesan jamaah sekalian, aksiru dzikra hazimil lazzat. Jadi perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan.
Hazim itu bahasa dengan zal, itu maknanya pemutus dengan cepat. Hazim itu adalah memutus dengan cepat. Nah, kalau kematian itu kalau sudah datang, itu kenikmatan yang kita alami di dunia itu terputus secara tiba-tiba mendadak. Nggak ngasih tahu dulu lagi gitu ya. Ada dalam riwayat yang aksiru zikra hadim dengan dal bukan zal, hadimil ladzat. Perbanyaklah ya mengingat penghancur kenikmatan. Sama Pak ya, kematian itu. Karena Nabi memberitahu kenapa kita sering-sering harus mengingat kematian. Kalau mengingat kematian harus sering Pak. Fama dzakarahu 'abdun qattu wa huwa fi dhiqin illa wasa'ahu 'alaihi. Tidaklah hamba mengingat kematian sama sekali di saat dia mengalami sempitnya hidup. Lagi sempit hidupnya, fakir misalnya. Maka dengan mengingat kematian akan membuat hatinya dia luas. Rumah sih tetap sempit karena memang fakir gitu. Tapi hati itu bisa luas Pak. Sebab dengan mengingat kematian itu ada sesuatu yang lebih besar yang bisa diharapkan. Ya dia sendiri selain bisa persiapan, hatinya bisa longgar. Dunia ini cuma sebentar kok, sementara. Ya dunia hanya sementara dan buktinya setiap orang yang kalau sudah mati itu rumahnya sama. Ya rumah masa depannya sama semua, nggak ada yang beda. Itu kan bisa luas, dia bisa menerima pemberian Allah dan sebagainya. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqahu 'alaihi. Jadi yang miskin enggak stres gara-gara ingat kematian karena dia akan bersiap-siap untuk untuk kematian dengan cara beramal soleh gitu ya. Kemudian yang kaya pun kalau ingat kematian di saat dia kaya itu akan mempersempit dia. Jadi makna mempersempit itu akan mencegah dia dari perbuatan melalaikan. Karena nikmat kaya itu adalah bisa melalaikan. Ya, bisa melalaikan, bisa kemudian membuat dia menghalalkan yang haram, ya, dan sebagainya. Nah, ternyata dengan dia mengingat mati itu jadi dipersempit peluang untuk berbuat maksiat, dia lalai, dia menghambur-hamburkan hartanya itu nggak ada. Jadi dipersempit itu maksudnya demikian. Jadi seperti itu jamaah sekalian dan rahmat Allah. Jadi harus ingat kematian. Dan orang yang banyak ingat kematian adalah orang yang paling cerdas. Nabi pernah ditanya orang yang paling utama Pak, orang paling baik. Siapa sih orang beriman yang terbaik itu? Nabi menjawab ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Akhlak tuh banyak Pak. Akhlak intinya kebaikan kita terhadap sesama makhluk tuh banyak. Nah akhlak itu kalau kita amalkan semua, kita akan menjadi orang terbaik Pak. Ya kita baru 50%, berarti 50% orang yang terbaik. Jadi tergantung. Jadi semakin banyak orang bisa melaksanakan akhlak, maka semakin baik dia. Kemudian Nabi pernah ditanya juga fa'ayyul mu'minin akyas. Manakah orang beriman yang paling cerdas itu? Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dada ulaikal akyas. Jadi orang yang paling cerdas, paling bisa menggunakan akalnya adalah orang yang paling banyak ingat kematian. Ini kalau di kantor ngingat kayak gini nih nggak mungkin dia korupsi, ngambil gratifikasi Pak. Kemudian melakukan keharaman yang lain, ya dan lain-lain gitu ya. Nggak mungkin, nggak berani Pak. Jadi sering-sering ingat kematian, sering Pak ya, karena kematian ini memang bisa. Dan nggak rugi orang yang sering ingat kematian itu. Apalagi, jadi walaupun dia tidak melihat sebab kematian. Contohnya orang pada nikmat semua, tapi dia ingat kematian. Wah dia nggak lalai itu ya mas kalian. Kemudian yang kedua orang yang cerdas itu adalah wa ahsanuhum lima ba'dahus ti'adada. Orang yang paling bagus persiapannya untuk kematian. Oh nggak cuma ingat kematian. Ternyata kalau di dalam masalah persiapan, dia akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah orang yang terbaik persiapannya menuju kematian itu adalah orang yang paling cerdas. Ya seperti itu ya mas. Kalau persiapan itu adalah ahsan. Kalau untuk zikrul maut adalah aksar yang paling banyak. Kalau persiapan setelah menuju kematian itu yang ahsan yang paling baik. Dan ini sesuai dengan firman Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum apa deh? Ahsanu amalu. Aksaru apa ahsanu? Ahsanu.
Iya. Allah adalah zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya agar dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Loh gitu. Bukan aktsaru amala yang paling banyak amalannya, bukan. Jadi ujian pada diri kita itu adalah yang paling bagus amalannya. Nah, ayat itu dijelaskan oleh Fudail bin Iyad. Maksudnya paling bagus amalannya itu apa sih? Akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling benar sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya mas kalian, ya itu yang kelima, keempat sekarang. Kok kelima? Habis kelima 6 ya. Tips yang keenam agar kita bisa lunak sehingga kita bisa lebih khusyuk adalah it'amul miskin wa mashu ra'sil yatim, yaitu bersedekah makanan kepada orang miskin. Ya, bersedekah makanan pada orang miskin. Jangan pelit-pelit ya mas kalian kalau tahu ada orang miskin ya. Ya. Di antara bentuk sedekah pada orang miskin itu gimana ya mas kalian? Orang miskin itu kadang jualan. Kadang jualan, Pak. Jualan dia buat apa sih? Buat makan ya mas kalian. Kalau antum ya membeli dengan niat bersedekah agar dia bisa makan, itu bisa masuk dalam hal ini ya mas. Kemudian mengusap kepalanya anak yatim. Anak yatim itu diusap kepalanya, sayangi. Habis diusap, habis itu mungkin kita bisa intinya masalah mengusap ini bisa baik mengusap secara hakiki maupun mengusap itu mananya adalah memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Dengan kita menanggung kehidupan dia, itu sama Pak. Atau kita rawat dia di rumah kita, itu sama. Atau kita termasuk orang gerakan orang tua asuh. Nah, orang tua asuh, kita menjadi orang tua asuh agar dia bisa mendapatkan penghidupan yang layak, kehidupan yang layak dan pendidikan yang baik. Itu juga sama jemaah sekalian. Ya, seperti itu. Dan itu adalah tips dari Nabi agar hati kita lunak. In aratta talyina qalbika fa'at'im al-miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kamu ingin melunakkan hatimu, maka sedekahlah makanan pada orang miskin. Ya, kalau belanja ke orang miskin Pak. Ya, kalau memang ada itu belanja buah gitu ya, buahnya mungkin sesuatu nggak menarik, beli aja Pak. Nggak apa-apa, kan luarnya doang gitu, tapi kan dalamnya kan enak gitu ya. Beli nggak masalah ya Mas. Kalau antum niatnya seperti itu, antum dapat ini, insya Allah kita akan melunak Pak, dengan lunak hati kita itu. Jadi kadang kita keras itu hati Pak, karena gaul dengan orang-orang kaya mulu Pak. Ya kalau kita kerjaan kan gaul sama orang-orang kaya mulu Pak, apalagi yang kantoran gitu ya. Itu keras hati kita Pak, bisa Pak. Bisa keras. Nah, untuk bisa melunakkan itu Pak, ya menyeimbangkan ya, kita kasih makan pada orang miskin. Yang kita benar-benar lihat miskin Pak ya. Seperti orang yang tinggal di gerobak gitu Pak ya. Ya kita kasih makan lah. Baik mentahannya kasih duit atau kita kasih makan, kita beli nasi ya, di warung Padang atau warung Tegal, habis itu kita kasih dia. Nah, itu seperti itu yang bisa melunakkan hati kita. Kemudian yang lain ziarah kubur Pak. Ya, untuk bisa melunakkan hati kita ziarah kubur. Ziarah kubur dan memikirkan kondisi penghuni kuburan. Jadi nggak cuma ziarah Pak. Ziarah yang cuma ziarah doang, itu mah kayak orang lewat aja. Jadi pas lagi kita ziarah, kita pikirkan kondisi orang yang sudah wafat. Gimana Pak kondisi orang sudah wafat? Mereka udah nggak bisa sholat lagi. Di saat mereka baru tahu tuh sholat tuh hebat. Wah nyesel saya dulu belum nggak sholat banyak. Sholat sunnahnya nggak dirutinkan. Atau ada satu sholat yang saya tinggalkan, sholat wajib. Ruginya itu Pak. Itu catatan berat Pak. Apalagi dia belum tobat dari dosa meninggalkan sholat gitu. Jadi kalau orang yang udah sholat, udah rajin sholat sampai mati, tapi dia ada satu dosa meninggalkan satu saja, dan dia belum tobat nih Pak, belum bisa Pak. Ya, dia mati berarti saat itu masih meninggalkan dosa sholat yang dia tinggalkan. Kemudian udah nggak bisa zikir lagi, nggak bisa sedekah, nggak bisa puasa, nggak bisa baca Quran. Yang mereka saat itu baru tahu satu ayat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu kali sedekah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu kali baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir
Istighfar itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mereka saat itu udah nggak bisa. Nah kita masih bisa. Loh gitu, dibandingin Pak. Terus selama ini saya melakukan nggak? Nah, dibalikin. Nah itu yang membuat kita bisa lunak jamaah sekalian, ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kosong hati kita jamaah sekalian. Nah demikian. Kemudian sebenarnya banyak Pak ya. Kemudian memikirkan yang ke-8, cara melunakkan hati kita, memikirkan tentang atau merenungkan boleh ya, merenungkan tentang kampung-kampung atau tempat-tempat yang pernah binasa, yang pernah dibinasakan oleh Allah. Di Indonesia ini ya mas kalian, tempat-tempat yang dibinasakan oleh Allah selain yang disebutkan dalam Al-Quran itu nggak ada Pak. Maksudnya kalau yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, yang termasuk disebutkan dalam Al-Quran itu nggak ada Pak. Karena di Indonesia itu ya kita tidak tahu ya mas kalian ya, apakah intinya yang termasuk disebutkan di dalam Al-Quran itu insya Allah tidak ada. Tapi kan nggak harus itu. Contohnya kita nggak bisa melihat perkampungan yang pernah dirusak oleh Allah. Itu contohnya kaum Nabi Soleh, itu kaum Samud, kaum Ad gitu ya, kaum Nabi Syuaib, Firaun. Kita nggak bisa Pak, nggak bisa. Tapi kan ternyata siksaan itu banyak Pak ya. Siksaan Allah itu banyak ya. Ada yang pernah kena tsunami gitu ya. Ada yang pernah kena tsunami plus buminya udah diaduk-aduk, udah kayak di blender gitu, kayak di palu gitu Pak. Wah, ini belum pernah itu Pak. Siksaan kayak gitu. Ada yang dukun daerah dusun Legetang apa namanya? Yang di apa? Wonosobo. Yang daerah Wonosobo emang? Iya. Dia itu? Nggak tahu, saya lupa. Yang gara-gara dia banyak berbuat maksiat, zina dan sebagainya, bahkan menzinahi maknya sendiri. Itu sampai bumi sampai gunung itu diambil oleh Allah terus diblekan ya, ditimpakan kepada dusun tersebut, naudzubillah. Itu kan bisa kita jadikan sebagai renungan sehingga kita bisa kembalikan pada diri kita. Jadi seperti itu ya mas kalian. Itu sebab tips yang keberapa? Tips yang ke-8. Kemudian yang terakhir nih, agar hati kita bisa lunak, itu kita banyak-banyak membaca ucapan para ulama, ucapan-ucapan dan nasihat para ulama yang membuat kita hatinya lunak ya mas sekalian. Nah diantaranya adalah seorang ulama salaf bernama Ibrahim Al-Khawas. Ya, beliau bernasihat dawaul qulubi khamsatu asya'. Jadi obat hati, tombo hati itu 5 perkara. Yang pertama qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Wa khala'ul batni, dan kosongnya perut. Kosongnya perut maksudnya apa Pak? Puasa. Wa qiyamul lail, dan qiyamul lail, salat malam. Wa tadarru'u 'inda sahar, dan merendahkan diri pada Allah di saat sahur itu dengan cara berdoa. Doa dan zikir, istighfar pada waktu sahur. Rendahkan diri kita banyak dosa Pak. Karena salah satu ciri dari ahli surga adalah wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Dan mereka memohon ampun pada Allah, baca istighfar di waktu sahur. Kemudian yang terakhir, mujalah satu sholihin, ini adalah nyanyiannya tombo hati dari Sunan siapa? Sunan Kalijaga. Ini tadi itu ucapan seorang ulama namanya Ibrahim Al-Khawas, yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah. Nah itu contohnya aja mas kalian, ya. Karena ucapan ulama itu bisa menguatkan firman Allah dan sabda Nabi. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jam masih. Oke, baik. Kita lanjutkan pada tanya jawab saja ya. Udah 1 jam berarti ya. Barangkali di antara Bapak Ibu jamaah ada yang mau nanya atau di mana? Silakan ada. Silakan. Yang pada
13 Terakhir sampai 12 Ustaz yang pertemuan sebelumnya, faedah kekhusyuan. masa? Iya, menurut catatan kami sih. Masa salah berarti ya? Murojaah lagi. Mungkin di pekan depan juga. Oh gitu. Terakhir itu yang menyembuh dari segala penyakit. Oh sudah ya. 12. Oh mohon maaf. Iya maaf. Itu bukan 20 ya. Antum kasih itunya Pak. Itu bukan faedah yang ke-20. Oh, Tapi 20 itu adalah poin ke-20 di buku. poin. Jadi faedah kekhusyuan sudah berhenti sampai ke-12. Iya, saya ulang. Jadi ada 12 faedah dari kekhusyuan di dalam sholat. Ya. Dan yang ke-20 itu maksudnya adalah poin ke-20 tentang masalah khusyuk. Kan poin pertama itu kan tentang definisi khusyuk itu apa. Dan nah ini yang ke-20. Khusyuk itu bisa membuahkan kenikmatan di dalam sholat. Nah demikian. Kemudian poin yang ke-21 adalah itu tadi, sebab-sebab meraih kekhusyuan. Dan ini banyak, insya Allah kita akan bahas satu per satu. Syukron deh ya pertanyaannya. Jazakallah khairan diingatkan. Baik. Kritis berarti ya. Ini juga bingung. Oh iya juga. Kelewatan sih. Salah baca. Baik. Ada yang mau tanya lagi Pak? Silakan. Ini ada dari Mohon nasihat bagaimana menghadirkan ma'rifatullah dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Jadi bagaimana cara menghadirkan ma'rifatullah dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, ya mengenal Allah dulu. Mengenal Allah dulu tentang nama-namanya, sifat-sifatnya. Setelah itu jamaah sekalian di dalam kehidupan sehari-hari, ya kita hadirkan nama Allah itu. Seperti Allah itu selalu mengawasi kita. Karena Allah punya sifat al-alim. Allah mengawasi kita di dalam setiap perbuatan kita. Allah mengetahui dan mendengarnya. Nah kita harus ya menjadikan itu sebagai nasihat dan harus memiliki rasa malu kepada Allah dan takut kepadanya dengan adanya kita menjaga ya lisan kita kalau ngomong karena Allah mendengar. Kemudian kita menjaga perbuatan kita karena Allah melihat. Termasuk Allah juga kita menjaga hati kita, keikhlasan kita karena Allah ya memantau juga isi hati kita gitu ya. Nah itu bisa menjaga. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari juga kita hadirkan sebagaimana kita tahu CCTV itu melihat kita. CCTV itu melihat kita. Ya walaupun kita tidak lihat CCTV itu di gedung, kita yakin ya bahwasannya gedung ini dipenuhi dengan CCTV. Karena gedung mana sekarang yang udah nggak ada CCTV? Ada semua. Walaupun kita tidak melihat seperti itu pula dalam kehidupan sehari-hari kita hadirkan ya ma'rifatullah, mengenal Allah itu. Kita juga bisa mengenal Allah lewat ciptaan-ciptaannya itu. Ya. Bisa bahkan di dalam diri kita sendiri loh. Di dalam diri kita sendiri itu ada kekuasaan Allah yang bisa kita hadirkan, bisa kita kenali zat yang telah menciptakan kita. Ya. Karena selama ini nggak ada yang pernah menciptakan manusia, berarti kita ini ada karena ada yang menciptakan. Nah, dari situ kita bisa mengenali Allah. Ya, nah, lewat ciptaannya. Dan nggak usah jauh-jauh, ciptaannya kita saja. Makanya jamaah sekalian, orang-orang yang sudah belajar biologi, ya contohnya di salah satu ilmu umum itu ya. Kalau dia belajar biologi, dia harus kembalikan semua itu adalah karena Allah yang mengatur. Ya, yang mengatur ada. Pokoknya semua tubuh itu memiliki imun, ya, makhluk hidup memiliki sel-sel, bisa berjalan, bisa hidup dan sebagainya, ngatur sehingga tumbuh berkembang. Kadang tubuh kita dihinggapi penyakit, ternyata di situ sudah ada imun yang akan mencegahnya. Itu apakah kehendak kita jemaah sekalian? Enggak ada, bukan kehendak kita, tapi itu adalah kehendak Allah. Dari situlah kita bisa menghadirkan Allah terus dalam kehidupan kita dan sebagainya. Kalau kita dihadapkan pada maksiat, ya harus dihadirkan siksaan Allah di situ. Ya, siksaan Allah di situ.
ya kepada diri kita kalau kita benar-benar mengambil dan mengerjakan maksiat tersebut. Lagi ada korupsi, kita hadirkan Allah itu. Ya, kita hadirkan Allah, bahwasannya Allah nanti akan menyiksa kita dan akan murka pada kita. Hidup kita tidak berkah. Uang yang kita makan karena korupsi itu dan harta haram itu akan bisa menerakakan kita. Kita ingat dalil bahwasannya daging yang tumbuh karena haram itu akan masuk ke dalam neraka yang lebih berhak terhadap daging tersebut. Hal-hal demikian dan semisalnya itu bisa kita hadirkan. Termasuk kita juga membaca Al-Quran. Ya, di antara cara terbesar agar kita bisa mengenal Allah adalah membaca Al-Quran dengan cara kita mengetahui isinya, kandungan isinya. Kan kita untuk bisa mengetahui kandungan isinya sekarang mudah, yaitu dengan melihat Quran terjemahan. Al-Quran dan terjemahannya itu, atau Al-Quran dengan tafsirnya itu kita bisa mengenali Allah. Karena itu adalah surat dari Allah. Al-Quran itu adalah kitabnya Allah, Allah yang berfirman, itulah hakikatnya Allah, ya. Seperti yang dijelaskan oleh firman itu. Dan sebagainya itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan, Pak? Di sini atau di mana? Bagaimana cara menasihati anak remaja yang sebenarnya sudah mengetahui tata cara berwudu dan sholat yang sesuai dengan sunnah, tapi pada prakteknya ia tidak melakukannya? Ya terus dimotivasi dan diingatkan. Ternyata sepertinya seperti itu pula ya. Kayaknya anak-anak yang masih kecil itu seperti itu memang. Yang masih remaja itu begitu. Karena saya di sekolah juga begitu, harus diawasi. Jadi pas awal MPLS itu, masa pengenalan dengan sholat itu diajari tentang tata cara berwudu sholat. Tapi apakah saat itu mereka, nah kita juga tahu ini dari Nabi semua. Habis itu selalu diingatkan, diawasi, begini tata cara sholat yang benar. Kalau kamu begitu wudunya nggak benar, kamu sholatnya nggak diterima, sholatnya nggak sah, dan itu bisa menyebabkan kita masuk neraka loh gitu. Ya, itu bukan keberhasilan kita yang sesungguhnya kalau kita masuk neraka. Walaupun kita ya mungkin kita bisa nasihatnya seperti itu. Walaupun pinternya kayak apa, ya berhasilnya kayak apa, seperti kayak Mas Elon misalnya, gitu. Elon Musk. Namun ternyata dia tidak wudunya nggak benar, sholatnya nggak benar, maka yang terjadi adalah siksa neraka juga. Naudzubillah. Apalagi dia termasuk orang tidak beriman, udah nggak sholat, nggak wudu sama sekali gitu ya. Hal-hal demikian ini yang bisa membuat anak itu bersemangat. Termasuk ya kita semangatkan anak kita untuk wudu dan sholat yang benar. Ya, dengan motivasi bahwasannya itu jalan menuju surga yang benar. Kalau wudunya nggak benar, belum bisa masuk surga. Kan nggak mau kan, biar dapat surga, ayo wudu yang benar. Begitu Pak, anak-anak yang masih ini bisa kita motivasi ya dengan cara demikian. Diawasi juga tata cara wudunya, diawasi juga dan diingatkan juga, ayo wudu yang benar itu surga, wudu tidak benar itu tidak surga. Mungkin diantara orang ada yang menyebut neraka itu nggak masalah, kenapa sih menyebutin neraka itu masuk neraka, hati-hati. Supaya anak itu di dalam pikirannya itu tahu ada surga dan neraka. Ini tidak baik yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita ketika maksiat terjadi di depan mata? Apakah ketika kita diam saja bisa kena imbasnya, sementara kita menolak keras maksiat tersebut? Kalau kita diam saja kena imbasnya. Jadi kalau ada kemaksiatan di depan kita, ya Nabi sudah memberitahu kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja dari kalian yang melihat kemungkaran, maka supaya dirubah kemungkaran itu dengan tangannya. Dengan tangannya, misalnya ada kemaksiatan mengkonsumsi khamar, ya ambil botolnya kita pecahkan. Kalau kita punya kekuasaan di sini Pak, langsung mengambil kemaksiatan itu, barang maksiat kita pecahkan. Kalau ada bandar togel, barang-barangnya kita bakar misalnya. Orangnya jangan dibakar, orangnya ambil aja gitu ya. Terus bilik-biliknya kita hancurkan, itu dengan tangan Pak, dan sebagainya. Fa'ilam yastati' fabilisanihi. Kalau memang nggak mampu, ya kalau memang nggak mampu maka hendaknya dia mengingkari lewat lisannya. Kalau nggak mampu karena dia bukan penguasa Pak RT juga bukan, atau pokoknya pejabat masyarakat juga bukan, maka supaya dia mengingkari dengan lisannya. Harus tuh Pak.
Dan orang yang sebenarnya bisa mengingkari dengan tangan tapi tidak dengan tangan, hanya dengan lisan saja, berdosa dia, Pak. Tanggung jawab itu. Nah, tapi kalau nggak mampu, maka dia sudah nggak berdosa. Kemudian ya dinasihati dia. Dinasihati, jelaskan itu adalah keharaman Allah. Diperingatkan juga dengan siksa Allah kalau kamu melakukan itu. Ya gitu. Memperingatkan siksa Allah itu bukan berarti kita memvonis dia masuk neraka, salah. Itulah bapernya orang bermaksiat gitu. Itu adalah wujud dia keras hatinya. Loh, kamu neraka-nerakain orang, emang kamu bisa masuk surga? Itu termasuk bentuk dia keras hatinya, Pak. Ya, keras kepala gitu. Jadi kita memperingatkan orang dari neraka belum tentu dia juga masuk neraka, enggak. Tapi bisa sama-sama ayo kita ke surga gitu ya. Jadi demikian. Kemudian fa illam yastati' fa bi qalbihi. Ya. Kalau dia tidak mampu juga, maka dia harus dengan hati. Hatinya itu harus ingkar pertama. Contohnya yang diingatkan itu adalah orang-orang yang tinggi di atas dia. Ya sudah, dia harus mengingkari dalam hati. Nah, kalau sudah ingkar, dia jangan berada di tempat itu. Sebab dia berada di tempat itu menunjukkan dia ridho terhadap maksiat itu. Ya, jadi kecuali kalau dia memang harus dipaksa harus berada di situ. Ya sudah, berarti dia harus mengingkari. Nah, apakah akan berakibat buruk? Bisa, kalau dia tidak mengingkari, itu dosa dia. Ya, dia malah senang. Orang berbuat maksiat malah diketawain. Harusnya dia nggak ketawa dan sebagainya. Berarti dia kena dosa juga. Wallahu a'lam bishawab. Wa dzalika adhaful iman. Tapi orang yang hanya mengingkari dengan hati itu adalah keimanan yang paling lemah. Maka jangan kita menjadi orang yang paling habis. Udah. Baik, itu saja. Ada lagi? Di sini ada lagi? Cukup ya? Baik. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang sebab-sebab lain dari kekhusyuan. Sekali lagi, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kaum muslim dan muslimat dimanapun antum berada, kekhusyuan itu adalah perkara yang berat dan harus diusahakan. Harus ada ikhtiar secara lahir batin dari kita agar kita bisa benar-benar khusyuk. Dan sebab yang berikutnya kita akan bahas, yaitu sebab ketiga sampai seterusnya. Ini puluhan sebabnya ya, tapi pelan-pelan insya Allah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan tambahan faedah dan manfaat bagi anda dan juga bagi antum semua. Kita doa pada Allah, semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa istiqomah di atas kekhusyuan dalam sholat, sehingga Allah membalas kita dengan surga setinggi-tingginya. Dan tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.